Alhamdulillah, alhamdulillah wa ja'ala ad-diyaqa 'ala qulubil munafiqina wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqil mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-mab'uuth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun muslimun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan rahmat kepada kita. Terutama sekali adalah nikmat yang berupa terutusnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita sehingga kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan ketika kita menjalankan amanah dari Rasulullah, petunjuk-petunjuk Rasulullah, maka kita dijuluki oleh Allah sebagai orang yang muttaqin, yang dijanjikan oleh Allah akan dimasukkan surganya di yaumil qiyamah kelak. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan gambaran, pernah mendeskripsikan bumi ini, dunia ini sudah seperti orang yang tua renta, yang berdiri saja sudah menggunakan penyangga tongkat. Itu di zaman Rasulullah 14,5 abad yang lalu. Bisa dibayangkan betapa tuanya dunia ini di masa kita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah banyak memberikan prediksi-prediksi, memberikan ramalan-ramalan yang akan terjadi di dunia ini ketika sudah mendekati hari kiamat. Di antaranya adalah beliau bersabda, sayati 'alan nasi sanawatun qadda'at yusaddaqu fihal kadhibu wa yukadzibu fihal shadiq wa yu'tamanu fihal qa'im wa yukawwanu fihal amin wa yantiqu fihal ruwaibidah. Qila wa ma ruwaibidah? Qala rajulu at-tafihu fi amril 'amah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Manusia akan mengalami tahun-tahun di mana tahun itu mengalami khada'ah, tahun yang penuh dengan kedustaan, tahun yang penuh dengan kebohongan, di mana yusaddaqu fihal kadhib, orang-orang yang pembohong itu justru baik dipercaya, wa yukadzabu fihas shadiq, dan orang-orang yang jujur justru dianggap bohong.
wa yutamanu fiha qa'in wa yuqawwanu fiha amin. Dan begitu juga orang-orang yang suka berkhianat justru diberikan amanah kepercayaan, dan sebaliknya orang-orang yang jujur, orang yang amanah justru dianggap berkhianat. Wa yantiqu fiha ruwaibidah. Kemudian Rasul menyimpulkan kejadian pada saat itu, mungkin di saat kita sekarang ini sudah terjadi, bahwa ruwaibidah atau orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan di bidangnya, namun dia memimpin umat manusia seakan-akan dia adalah sesuai dengan bidangnya. Ketika ditanya sahabat, Rasulullah menjawab bahwa yang dimaksud ruwaibidah itu adalah orang-orang yang tidak berkompeten kemudian menduduki sebuah jabatan di mana antara jabatan dan kemampuannya tidak sesuai, dan orang-orang seperti ini yang disebut oleh Rasulullah sebagai ruwaibidah, orang yang memimpin umat tetapi tidak memahami bagaimana caranya memimpin umat. Barangkali di zaman kita ini kita telah banyak mendengar dan menyaksikan bahwa orang yang menduduki jabatan tertentu tidak lagi mempertimbangkan profesionalitas. Bagaimana sekarang ini banyak pemilihan atau kandidat-kandidat para menteri. Kita lihat bagaimana orang yang dijadikan menteri, bagaimana orang yang dijadikan gubernur, bagaimana orang yang dijadikan pemimpin-pemimpin selain itu. Bukannya dipilih berdasarkan kualitas yang paling unggul, akan tetapi yang dipilih adalah apa yang telah diberikan kepadanya, apa kontribusi yang telah diberikan kepada para pemilihnya. Itulah kenyataan di dunia kita sekarang ini, dan ini bukan terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di mana-mana, di negara-negara maju sekalipun model pemilihan pemimpin itu ya seperti ini, di mana kedekatan, faktor link, faktor kontribusi itulah yang dijadikan sebagai tolok ukur untuk dipilih untuk menduduki sebuah jabatan. Dan ini sebenarnya sudah diprediksi, sudah diungkapkan oleh Rasulullah 14,5 abad yang lalu. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal itu kenyataan yang seperti kita saksikan, kenyataan yang seperti kita lihat di mana-mana. Hal itu semata-mata orientasinya adalah untuk mendapatkan harta, di mana harta seperti yang digambarkan oleh Rasulullah, inna hadzal mal qadiratun quwwatun, sesungguhnya harta itu adalah sesuatu yang enak dan manis, suatu yang menarik. Faman akhadahu bihaqqih wa wada'ahu bihaqqih fa ni'mal ma'unah. Maka barang siapa yang mengejar harta sesuai dengan haknya, barang siapa yang berusaha untuk memperoleh harta dengan cara yang halal, fa ni'mal ma'unah, maka itu benar-benar menjadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa man akhadahu bi ghairi haqqih kana kalladzi ya'kul wa la yashba. Akan tetapi barang siapa yang suka menghalalkan segala cara untuk mengejar hartawi, maka orang itu seakan-akan
seperti orang yang selalu makan terus menerus tetapi tidak akan kenyang. Sampai seberapapun hartanya, dia akan terus mengejar, dia akan terus dihantui pikirannya untuk bagaimana cara mengejar sebanyak-banyaknya lagi. Dan setelah melihat fenomena zaman sekarang ini, di mana orang muslim sudah banyak yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta dan kedudukan, teman sendiri dijegal, bahkan saudara sendiri tidak pandang dulu, yang penting bagaimana bisa meraih jabatan atau meraih harta, dan mengabaikan, bahkan seseorang mengabaikan ideologi sekalipun, mengungkapkan idealisme, mengungkapkan ideologi, bahkan ketika mengejar harta, ketika mengejar kedudukan, maka ideologi yang disebarkan ini akan dilanggar sendiri. Dan ini sudah diprediksi juga oleh Rasulullah. Beliau bersabda, "Qala la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima aqadal mal amin halalin amin haramin." Benar-benar manusia akan mengalami zaman di mana seseorang tidak peduli dengan pengejaran, dengan cara mengejar harta, apakah dari cara yang halal atau dari cara yang haram. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan khutbah yang sedikit ini bisa menyadarkan kita untuk berhati-hati di dalam usaha mendapatkan harta, sehingga kita tetap menjaga ideologi kita, yaitu ideologi Islam, dengan menjalankan ajaran atau perintah-perintah Rasulullah dan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran dan hadis, sesuai dengan petunjuk atau pemaknaan yang telah ditafsiri oleh para ulama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim. Allahumma ansurna wa ansur ikhwana muslimina fi ayyi makan wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin wa ansurna 'alal qaumil zalimin wa ansurna 'alal qaumil jahilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihi muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Shadaqallahul azim. Wa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
وسيرهم الحسنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. يا ميسر يسر، يا مدبر دبر، يا مسهل سهل، سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير. وصلى الله وسلم عليه وآله. يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا فيما جرت به المقادير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, inna allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum